Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat untuk Pak Vicky selaku dosen pengaku mata kuliah Akuntansi Keuangan Bina 1, kelas K. Pada video kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai bab 10 dengan judul Subsidiary Preferred Stock, Consolidated Earnings per Share, and Consolidated Income Taxation. Nah, berikutnya ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Krisna Putra Bayu dengan NPM Akhiran 146. Selanjutnya ada Amelia Budi dengan NPM Akhiran 327. Berikutnya adalah Indah Puspita dengan NPM Akhiran 335. Yang keempat ada Amelia Nurul dengan NPM Akhiran 337. Dan yang terakhir ada Atia Umareta dengan NPM Akhiran 338. Subsidiaries with preferred stock outstanding. Perusahaan modern seringkali memiliki struktur modal yang kompleks, termasuk berbagai kategori saham preferen yang diterbitkan oleh perusahaan induk, anak perusahaan, atau keduanya. Keberadaan saham preferen dalam struktur permodalan anak perusahaan mempersulit konsolidasi, namun prosedur dasarnya tidak berubah. Sebagian besar penerbitan saham preferen bersifat kumulatif, non-partisipan, dan non-voting. Selain itu, saham preferen biasanya memiliki hak preferensi dalam likuidasi dan seringkali dapat ditarik kembali pada harga yang melebihi nilai nominal atau nilai likuidasi. Jika saham preferen bersifat kumulatif dan tidak berpartisipasi, pendapatan tahun berjalan yang diberikan kepada pemegang saham preferen adalah persyaratan dividen tahun berjalan, terlepas dari apakah direktur hanya mengumumkan dividen ditambah tunggakan tahun sebelumnya atau tidak ada dividen sama sekali. Subsidiary with preferred stock not held by parents. Asumsikan bahwa POP membeli 90% saham biasa dari Son yang beredar seharga $396.000 pada tanggal 1 Januari 2017 dan ekuitas pemegang saham Son pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut, di mana total stockholders equity-nya adalah $500. Tidak ada tunggakan dividen preferen pada 1 Januari 2017. Selama tahun 2017, Son melaporkan laba bersih sebesar $50.000 dan membayar dividen sebesar $30.000, di mana $20.000 adalah untuk dividen biasa dan $10.000 untuk dividen preference. Aset dan liabilitas Son dinyatakan pada nilai wajar yang sama dengan nilai buku ketika POP mengakuisisi kepemilikannya, sehingga kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku merupakan goodwill. Dalam membandingkan harga yang dibayarkan untuk 90% bunga di Son dengan nilai buku dari bunga yang diperoleh, maka memisahkan ekuitas Son pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi komponen saham preferen dan saham biasa sebagai berikut. Membandingkan harga yang dibayarkan untuk 90% ekuitas biasa Son dengan nilai buku dan nilai wajar yang diperoleh untuk menentukan goodwill. Total nilai wajar yang tersirat adalah $440.000 dari $396.000 dibagi dengan 90%. Jadi total akhir goodwill adalah $45. Laba bersih Son sebesar $50.000 untuk tahun 2017 dialokasikan $10.000 ke saham preferen. 1.000 lembar saham dikali 10 per saham. Dan $40.000 untuk saham biasa. Jurnal untuk mencatat investasi POP di Son pada tahun 2017 adalah sebagai berikut. Dalam mengkonsolidasikan laporan keuangan tahun 2017, Son sebesar $520.000 untuk ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 ke komponen pilihan dan umum sebagai berikut. Saham preferen dan saham biasa pada struktur afiliasi. Jurnal tersebut mereklasifikasikan ekuitas pemegang saham preferen sebagai kepentingan non-pengendali. Ekuitas preferen senilai $105.000 pada awal periode melebihi nilai nominal $100.000. Jadi mendebet kelebihan $5.000 tersebut ke laba ditahan Son karena pemegang saham preferen mempunyai klaim maksimum atas laba ditahan Son sebesar $5.000 call premium. Selanjutnya adalah saham preferen anak perusahaan yang diakuisisi oleh induk. Pembelian saham preferen anak perusahaan yang beredar oleh induk mengakibatkan penghentian pembelian saham dari sudut pandang entitas konsolidasi. Saham tersebut dihentikan untuk tujuan laporan konsolidasi karena nilai bukunya tidak lagi muncul sebagai kepentingan non-pengendali dalam neraca konsolidasi. Namun,
Penghentian tersebut sebenarnya merupakan penghentian yang konstruktif karena melaporkan investasi pada saham preferen induk dan ekuitas saham preferen anak sebagai terutang dalam laporan keuangan terpisah antara induk dan anak perusahaan. Constructive retirement of subsidiary acquired by parents, di mana Son mengalami rugi bersih sebesar $40.000 pada tahun 2018 dan tidak membagikan dividen. Ekuitas pemegang saham menurun dari $520.000 pada tanggal 31 Desember 2017, dilihat dari laporan konsolidasi sebelumnya, menjadi $480.000 pada tanggal 31 Desember 2018. 90% investasi POP di Son menurun dari $414.000 pada akhir tahun 2017 menjadi $369.000 pada akhir tahun 2018. Penurunan $45.000 dalam rekening umum investasi POP di Son adalah sebagai berikut. Verifikasi investasi sebesar $369.000 di Son pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2019, POP menanggapi penurunan harga saham preferen Son dan membeli 800 saham dengan bunga 80% dan harga $100 per saham. Harga $80.000 yang dibayarkan kurang dari $92.000 nilai buku saham yang dihentikan secara konstruktif. Didapat dari $115.000 dikali 80% sehingga POP mencatat investasi pada Son sebagai berikut. Son melaporkan laba bersih sebesar $20.000 untuk tahun 2019, namun kembali membagikan dividen untuk tahun tersebut. POP mencatat investasinya selama tahun 2019, yaitu sebagai berikut. Investment in Son Preferred-nya bertambah sebesar $8.000, dan income from Son Preferred-nya berkurang sebesar $8.000, didapat dari 80% dari $10.000. Nah, untuk investment in Son Common-nya bertambah $9.000, dan income from Son Common-nya berkurang $9.000 juga, didapat dari $520.000 net income dikurangi $10.000 preferred income dikali dengan 90%. Kemudian ringkasan ekuitas pemegang saham preferen dan biasa Son serta saldo akun investasi POP pada akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut. Kemudian parent company hold subsidiaries common and preferred stock. Entry kertas kerja untuk tahun 2019 serupa dengan tahun 2017, kecuali untuk item yang terkait dengan investasi pada saham preferen Son. Prosedur untuk mengeliminasi akun ekuitas dan investasi preferen sejajar dengan saham biasa. Pertama, dengan menghilangkan pendapatan POP dari Son Preferred terhadap investasi pada Son Preferred. Entry kertas kerja ini mengurangi investasi pada akun preferen Son menjadi saldo yang disesuaikan sebesar $92.000 pada tanggal 1 Januari 2019. Selanjutnya menghilangkan investasi pada akun preferen Son dan ekuitas preferen Son. Nah, berikut ada kertas kerjanya yang menunjukkan laba bersih POP Corporation sama dengan bagian pengendali atas laba bersih konsolidasi dan ekuitas pemegang saham sama dengan ekuitas pemegang saham konsolidasi. Kesetaraan ini dihasilkan dari entry induk untuk menyesuaikan akun investasi saham preferen dengan ekuitas yang mendasarinya pada saat akuisisi dan untuk menambah tunggakan dividen atas saham preferen kumulatif. Selanjutnya, investasi saham preferen dipertahankan berdasarkan biaya. Jika penghentian konstruktif tidak dicatat oleh POP pada saat pembelian, maka investasi pada akun preferen Son akan tetap pada biaya $80.000 sepanjang tahun 2019 dan tidak akan mengakui pendapatan preferen. Dalam hal ini, entry kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan jumlah investasi pada ekuitas pilihan adalah sebagai berikut. Untuk perbandingan metode biaya dan pensiun konstruktif, laporan keuangan konsolidasi akan tetap sama baik investasi pada saham preferen tetap pada harga perolehannya atau disesuaikan dengan nilai buku di buku induk. Namun dengan menyesuaikan tambahan modal disetor untuk perusahaan, penghentian konstruktif saham preferen untuk anak perusahaan. Menghindari penyesuaian modal disetor lebih lanjut dalam proses konsolidasi, dalam metode biaya, memerlukan entry kertas kerja untuk menyesuaikan tambahan modal disetor setiap kali mengkonsolidasikan laporan induk dan anak perusahaan.
Lalu masuk ke materi pertama, yaitu kita pindah subbab ke earnings per share. Di sini ada penjelasan singkat terkait subbab ini. Pertama, GAAP mewajibkan perusahaan untuk melaporkan EPS dasar dan EPS dilusian jika ada. Bawahnya ada poin yang mengungkapkan bahwa EPS ini diungkapkan secara konsolidasi. Lalu masalah utama terkait hal ini yaitu struktur modal anak perusahaan. Poin pendukung dari pernyataan tersebut pertama bahwa sekuritas anak perusahaan yang berpotensi dilutif dapat dikonversi menjadi saham biasa anak perusahaan. Lalu poin yang kedua, sekuritas anak perusahaan yang berpotensi dilutif dapat dikonversi menjadi saham biasa untuk perusahaan. Sebelumnya disebutkan bahwa IPS ini ada dua, basic dan diluted. Kita mulai dari yang basic dulu, pada sisi kiri. Numeratornya atau pembilangnya di sini terbilang dengan cara untuk mencarinya yaitu net income atau laba bersih dikurangi preferred stock dividend. Dengan catatan, jika kumulatif. Namun, jika tidak ya dividen yang diumumkan, yang digunakan. Bawahnya yaitu pembagi atau denominator. Di sini dikatakan bahwa rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun tersebut. Lalu pindah ke sisi kanan yaitu yang diluted. Pembilangnya sama dengan yang basis atau basic, cuma ditambahkan adjustment for relative securities. Nah, sama juga dengan pembaginya, hanya ditambahkan jumlah shares yang mempresentasikan sekuritas yang terencerkan atau diluted. Lalu yang di bawahnya di sini ada poin-poin penting sebagai reminder bahwasanya saham terdilusi ini akan mengurangi EPS. Yang kedua, saham yang tidak terdilusi itu tidak masuk dalam perhitungan. Pada page berikut ini kurang lebih terkait sekuritas yang terencerkan. Yang pertama ada bonds payable convertible into common. Numeratornya after tax interest expense, denominatornya common shares bond present. Nah, selanjutnya ada preferred stock convertible into common. Pembilangnya di sini preferred stock dividend, denominatornya atau pembaginya itu common shares, the preferred shares represent. Lalu yang ketiga di sini ada options or warrants for common stock. Kita langsung fokus saja ke bagian paling bawah sendiri yaitu cara untuk mencarinya. Kita bisa memahaminya dengan jumlah saham dikurangi tanda kurung jumlah saham kali option price dibagi average market price. Kenapa demikian? Karena tidak ada numerator atau denominator secara langsung, jadi kita langsung fokus ke rumus paling bawah. Maka dari itu metode ini namanya disebut dengan treasury method. Teks ini yang selanjutnya itu bisa kita artikan bahwa apabila sekuritas di anak dapat dikonversi menjadi common stock. Pertama yaitu membandingkan ekuitas parent company. Kita membandingkan antara realized earning dengan yang terdilusi. Jika yang terdilusi itu lebih tinggi, berarti skip tidak perlu diapa-apakan karena efeknya memang non-dilutif. Lalu masuk ke realized earning, yaitu laba dari anak yang sudah disesuaikan dengan semua transaksi antar perusahaan. Lebihnya seperti itu. Dan bawahnya ini yang terdilusi adalah subsidiary diluted EPS dikalikan dengan lembar saham parent
Lalu paling bawah sendiri di sini ada parents di Lucy EPS. Maksudnya numeratornya sudah dikurangi berapa terhadap saham yang terdilusi. Kemudian dibagi dengan shares-nya. Jika tidak ada efeknya berarti parent share-nya nggak ada. That's it. Lanjut ke contoh soal ya. Di sini Son punya 50 net income, lalu 20 weighted average share, preferred stock-nya 10%, $10 dividen, dan cara convertible itu ada 12. Lalu langsung kita cari aja nominalnya sesuai dengan rumus tadi, yaitu kita menggunakan net income. Di sini kan ada 50 dikurangi preferred stock 10 dibagi lembar saham average yaitu 20. 50 kurangi 10 40 dibagi 20 jadilah $2. Selanjutnya mencari Sons di Lucy PS. Rumusnya masih sama, cuma di sini ditambahkan dengan adjustment for dilutive securities. Kita menggunakan 10 ini karena kita asumsikan aja sih. Nggak ada keterangan lebih lanjut gimana cara terkait 10 ini. Jadi kita asumsikan saja bahwa adjustment dilutive securities-nya itu 10 dibagi di sini 20 ya. Ya tadi dari common stock weighted-nya ada 20 kan. Ditambah 12 yang convertible. Ketika semua dihitung ketemulah 1,5 sekian $. Di sini ada contohnya lagi. Kita nyari BSKPS. Sound dimiliki 90%, spread income 150, 20. Diketahui juga 200 shares of common all year. Tidak memiliki dilutive securities. Pertama kita cari dulu net income-nya. Kita kan tahu ya, spread income-nya itu 150 ditambahkan dengan income from Sun karena dimiliki 90%. Tadi itu 50 kurangi 10 kan. Jadi ketemulah 40, 90% dari 40 adalah 36. Secara total keseluruhan net income-nya adalah 186. Langsung kita hitung aja mudah. Tinggal net income dikurangi maaf, dibagi 200 karena kan di soal ini tidak ada keterangan dilutive securities. Ketemulah $0,93. Lalu jika parents dilutive TPS, ini kita pertama harus mengetahui realized income from Sun. Tadi udah dihitung ya, 90% kali 40 sama dengan 36. Lalu kita mencari yang terdilusi, yaitu 90% kali 20 shares weighted kali nilai 1,5625 sama dengan 28 sekian $. Setelah kita ketahui itu langsung menghitung diluted EPS parent saja, yaitu laba bersih 186 kurangi 36 ditambah angka yang tadi udah dihitung yaitu 28 sekian $, lalu dibagi dengan average common stock 200 ketemulah 0,89 $. Sekarang ini kita masuk ke convertible into parents. Pertama, parents diluted EPS calculation, pembilangnya itu tambahkan penyesuaian untuk sekuritas anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa induk perusahaan. Lalu poin-poin pendukungnya yaitu saham preferen untuk saham preferen untuk saham
yang diasumsikan dikonversi, lalu ada beban bunga setelah pajak atas obligasi yang diasumsikan dikonversi masuk ke denominator sama seperti tadi, cuman poin penjelasnya di bawah itu saham biasa induk yang akan diterbitkan untuk saham preferen atau obligasi anak perusahaan. Lalu poin di bawahnya saham biasa induk yang diasumsikan diterbitkan untuk opsi atau baharan metode treasury stock. Lalu ke page selanjutnya yaitu parents diluted EPS. Sama seperti sebelumnya, cuma ini preferred stocknya convertible jadi 24. Lalu preferred stock dividend itu di sini mencarinya $10 dikali kepemilikan yaitu 9% didapatkan $9. Langsung kita hitung saja dilusinya. Net income 186 tambah preferred dividend 9 bagi 200 ditambah ini preferred stock convertible-nya 24 didapatkanlah $0,87. Sekarang membahas terkait option and bonds convertible untuk parent CS. Dari soal ini diketahui net income-nya 450, shares-nya 400, lalu issue option for 60 shares of parents common stock at $10 per share. Lalu diketahui juga market price-nya itu $15. Dari convertible bonds itu seed punya 90 par bonds yang bisa dikonversi menjadi 80 shares of parent common stock. Lalu bonds par to yield ini ada di 7%. Effective tax rate di sini itu 34. Lalu di bawahnya di sini ada subsidiary option and bonds convertible into parent CS. PT has 19% income including 300 from seed dan 100 shares of common stock. Ini mah tinggal hitung aja. Yaitu 1.800 dibagi 1.000 ketemulah $1,8. Masuk ke penghitungan dilusi parent ya. Dari option numeratornya ini nggak ada. Lalu pembaginya di sini shares banyak 60 dikurangi share lagi yaitu 60 kali harga dibagi average market sama dengan didapatkan 20 shares. Bawahnya masuk ke impact of seed bonds convertible, kita menghitung after tax-nya. Di sini ada 7% dikalikan $1.000 dikali 1,34% atau 0,666 didapatkanlah dari penghitungan tersebut $46,2. Di sini pembaginya itu 80 share. Kita langsung hitung aja. 1.800 tambah 0 tambah 46,2 dibagi 1.000 tambah 20 tambah 80 didapatkanlah 1,68. Selanjutnya adalah income tax of consolidated entities atau pajak penghasilan entitas konsolidasi. Beberapa entitas konsolidasi menyiapkan pengembalian pajak penghasilan konsolidasi dan membayar pajak atas penghasilan kena pajak konsolidasi. Yang lain menyiapkan pengembalian pajak penghasilan untuk setiap afiliasi dan membayar pajak atas penghasilan kena pajak yang termasuk dalam pengembalian terpisah hak entitas konsolidasi untuk mengajukan pengembalian pajak penghasilan konsolidasi bergantung pada klasifikasi sebagai grup afiliasi. Grup afiliasi terjadi ketika parents
memiliki setidaknya 80% atau lebih dari total nilai seluruh saham. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian mengajukan SPT pajak atau Advantage of Filing Consolidated Tax Return. Kerugian salah satu afiliasi diimbangi dengan pendapatan anggota grup lainnya yang pertama. Yang kedua yaitu dividen antar perusahaan tidak termasuk dalam penghasilan kena pajak. Yang ketiga, keuntungan antar perusahaan ditangguhkan dari pendapatan sampai terrealisasi, tetapi kerugian yang belum direalisasikan juga ditangguhkan sampai terrealisasi. Lalu kerugiannya atau disadvantage-nya, entitas konsolidasi yang mengajukan pengembalian pajak konsolidasi kehilangan beberapa fleksibilitas dibandingkan entitas yang mengajukan pengembalian terpisah. Misalnya, setiap anak perusahaan yang dimasukkan dalam SPT konsolidasi harus menggunakan tahun pajak induknya. Tahun yang berbeda dapat digunakan saat mengajukan pengembalian terpisah. Selanjutnya adalah income tax allocation. Tujuan akuntansi pajak penghasilan berdasarkan GAAP saat ini atau ASC 740-105 adalah untuk mengakui jumlah pajak yang terutang atau dapat dikembalikan pada tahun berjalan dan untuk mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan atas konsekuensi pajak masa depan dari peristiwa yang terjadi telah diakui dalam laporan keuangan atau laporan pajak. Selanjutnya, temporary difference from undistributed earnings of subsidiaries and equity investees. Investees yang belum didistribusikan persyaratan akuntansi berdasarkan metode ekuitas pada umumnya sama untuk investasi sebesar 20 hingga 50% saham berhak pada investasi seperti halnya untuk investasi anak perusahaan. Investor membayar pajak penghasilan saat ini atas dividen yang diterima atau didistribusikan dari perusahaan investasi ekuitas dan anak perusahaan yang bukan anggota grup afiliasi, dan GAAP mengharuskan investor untuk menyediakan pajak penghasilan tangguhan atas bagian pendapatan yang tidak didistribusikan dari perusahaan investasinya. Selanjutnya ini ada accounting for distributed and undistributed income atau akuntansi pendapatan yang didistribusikan dan tidak didistribusikan. Di sini asumsinya adalah POP memiliki 30% saham di Sun Corporation, sebuah perusahaan domestik. Lalu Sun melaporkan laba bersih sebesar $1.200.000 untuk tahun berjalan dan membayar dividen sebesar $400.000. Tarif pajak penghasilan berlaku 34%. Jadi hasilnya akan seperti ini. Share of distributed earnings atau dividen yaitu 400.000 dikali 30%, ya hasilnya 120.000. Selanjutnya share of undistributed of earnings atau retained earnings increase itu 800.000 dikali 30%, hasilnya 240.000. Berarti equity in Sun earnings adalah $1.200.000 dikali 30%, yang hasilnya 360.000. Selanjutnya ini kan ada POP saat ini dikenakan pajak sebesar 20% dari 120.000. Jadi dividen yang diterima karena Sun adalah perusahaan domestik yang memenuhi syarat untuk pengurangan 80% dividen yang diterima, beban pajak pendapatan sama dengan kewajiban pajak pendapatan atas bagian pendapatan POP dari Sun. Kewajiban pajak saat ini adalah $8.160, yang mana itu dari 120.000 dividen yang diterima dikali 20% kena pajak dikali tarif pajaknya yang 34% tadi. Jadi saat ini tidak ada pajak penghasilan yang terutang atas bagian POP atas laba Sun yang belum didistribusikan. Namun standar akuntansi mengharuskan kita mengakui pajak penghasilan yang disebabkan oleh perbedaan temporer, seolah-olah laba tersebut disetorkan sebagai dividen selama periode berjalan. Dengan asumsi itu tidak didistribusikan pendapatan adalah satu-satunya pendapatan sementara. Jadi POP membuat entry berikut untuk menghitung pajak pendapatan atas bagiannya atas pendapatan Sun yang didistribusikan. Jadi jurnalnya yaitu pada 31 Desember income tax expense atau beban pajak penghasilannya itu 16.320. Untuk mengatur pajak atas penghasilan yang tidak didistribusikan atau to provide for taxes on undistributed earnings of Sun 16.320 dengan cara 240.000 dikali 20% pajak dikali 30% pajak
tadi. Selanjutnya di sini ada unrealized gains and losses from intercompany transaction. Jadi di sini diasumsikan bahwa Palm Corporation menjual barang dagangan seharga $200.000 kepada Sun Corporation, anak perusahaannya, yang 75% kepemilikannya seharga $400.000. Dan Sun masih memegang 70% saham barang dagangan ini pada akhir tahun. Tarif pajaknya sebesar 34% berlaku, dan Palm membayar pajak penghasilan sebesar $68.000 atas transaksi tersebut selama tahun berjalan. Sun adalah anak perusahaan yang 75% sahamnya dimiliki, jadi dapat mengajukan pengembalian pajak terpisah. Jadi selanjutnya ini adalah jurnal konsolidasi jurnalnya. Jadi ini adalah jurnal ketika Sun menjual barang dagangannya pada periode berikutnya. Maka jurnal konsolidasi dan konsolidasi satu baris pada tahun tersebut yaitu seperti yang ini, yang di sebelah kiri. Consolidation work paper entries, year of relation, investment in Sun 140.000. Lalu to recognize previously deferred profit on inventory and to adjust yaitu 140.000 juga. Berarti entry konsolidasi satu baris tahun terrealisasinya juga sama. Investasi di Sun 140.000, kemudian pendapatan dari Sun 140.000 juga. Selanjutnya kalau ini jurnal ketika perusahaan entry konsolidasi dan konsolidasi yang relevan adalah yang 34% tadi, yaitu consolidation work paper entries, year of sales, salesnya 400.000, cost of salesnya 400.000, untuk menghilangkan penjualan antar perusahaan dan biaya penjualannya 140.000, dan untuk menghilangkan laba yang belum direalisasikan atas barang dagangan antar perusahaan dalam persediaan yaitu 140.000 dengan cara $400.000 dikurangi $200.000 dikali 70%. Berarti jurnal untuk Palm's one line consolidation entries-nya year of sale yaitu income from Sun 140.000 dan investment di Sun-nya 140.000. Selanjutnya ada separate company tax return with intercompany gain atau pengembalian pajak perubahan terpisah dengan keuntungan antar perusahaan. Di sini diasumsikan bahwa lebih luas mengenai alokasi pajak penghasilan untuk perusahaan induk dan perusahaannya yang mengajukan pengembalian pajak terpisah. Di sini contohnya Pop Corporation membayar tunai sebesar $375.000 untuk 75% bunga di Sun Corporation pada tanggal 1 Januari 2016. Ketika ekuitas Sun terdiri dari modal saham $300.000 dan laba ditahan $200.000, jadi pada saat Pop mengakuisisi kepemilikan Sun, Pop memiliki kewajiban pajak penghasilan tangguhan sebesar $10.200 yang terdiri dari selisih penyusutan pajak atau buku sebesar $30.000 yang dibalik dengan jumlah yang sama yaitu $7.500 selama tahun 2017 hingga 2020. Ketika pada tanggal 8 Januari 2016, Pop menjual peralatan kepada Sun dengan keuntungan $20.000. Sun Corporation mendepresiasi peralatan tersebut secara garis lurus 5 tahun. Jadi data perbandingan pendapatan dan laba di tahun 2016 itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjualan pada Pop itu $380.000 dan Sun $300.000. Keuntungan pada penjualan peralatan punya Pop $20.000, Sun nggak ada. Penghasilan pada income dari Sun yaitu $23.600 di Pop, Sun-nya nggak ada. Lalu cost of sales itu $200.000 di Pop dan $180.000 di Sun. Operating expense $100.000 di Pop dan $40.000 di Sun. Lalu income tax expense atau beban pajak penghasilan $31.000 di Pop, $31.253 di Pop dan $27.200 di Sun. Net income-nya berarti pendapatan bersihnya Pop itu 92.347 dan pendapatan bersihnya Sun 52.800. Kemudian
Ditambahkan laba ditahan di awal, yaitu punya POP ini 357.653, punya Son 200.000. Lalu dikurangi dividen pada Desember, yaitu 50.000 punya POP, 28.000 Son. Jadi return earnings atau laba ditahan pada 31 Desember punya POP yaitu 400.000 dan $400.000 dan punya Son 224.800. Jadi yang pertama konsolidasi satu baris atau one line consolidation. Di sini POP membuat entry jurnal berikut ini untuk mencatat investasinya di Son selama tahun 2016. Jadi yang pertama yaitu pada 1 Januari investasi pada Son 375.000 dan kreditnya 375.000. Jadi ini untuk mencatat pembelian 75% pada saham Son di bulan Desember. Lalu kemudian di bulan Desember cashnya yaitu 21.000, lalu investment pada Son 21.000. Jadi ini untuk mencatat dividen yang diterima dari Son. Caranya yaitu dari 28.000 dikali 75%, jadi 21.000 tadi. Lalu jurnal pada 31 Desember itu investment in Son 23.600, habis itu income from Son 23.600. Jadi ini untuk mencatat pendapatan dari Son dihitung sebagai seperti di bawah ini, yaitu pada bagian POP atas laba bersih Son itu 52.800 dikali 75%, hasilnya $39.600, dikurangi laba yang belum direalisasi dari penjualan peralatan yaitu 20.000, ditambahkan pengakuan keuntungan sedikit demi sedikit atau itu 25.000 dibagi 5 yaitu 4.000. Jadi penghasilan dari Son yaitu 23.600. Jadi dalam menghitung pendapatan investasinya dari Son, POP itu mengambil bagian atas pendapatan di mana pajak telah dibayar oleh Son. Jadi pada tanggal 31 Desember 2016, investasi di POP di akun Son memiliki saldo $377.600 atau penjelasannya yaitu dari 375.000 saldo awal ditambah 23.600 pendapatan sisa dari Son dikurangi 21.000 dividen, dan pada bagian POP atas ekuitas Son adalah 393.600 atau 524.800 dikali 75%. Jadi selisihnya yaitu $16.000 dikali 377.600 dikurangi 393.000 adalah $16.000 laba yang belum realisasi dari penjualan peralatan. Selanjutnya yaitu beban pajak penghasilan berdasarkan SPT terpisah. Beban pajak penghasilan Son sebesar 27.200 kan. Yang 30% dari pendapatan akuntansi sebelum pajak Son sebesar 80.000. Namun beban pajak penghasilan sebesar 31.253 ini memerlukan analisis lebih lanjut sesuai dengan GAAP ASC 740 10 05. Jadi dihitung beban pajak penghasilan POP itu sebagai berikut. Pendapat pajak atas pendapatan operasional POP yaitu 380.000 dari penjualan dikurangi 200.000 harga pokok penjualan dikurangi 100.000 biaya operasional dikali 34% pajaknya tadi, hasilnya yaitu 27.200. Pajak atas keuntungan penjualan peralatan atau 200.000 dikali 34%, hasilnya yaitu 6.800. Pajak atas dividen yang diterima dari 21.000 dikali 20% kena pajak dikali pajaknya tadi 34%, hasilnya 1.428. Jadi pajak penghasilan terutang saat ini yaitu 35.428. Kemudian dikurangi penurunan liabilitas pajak tangguhan atau perhitungannya yaitu 16.000 dari keuntungan peralatan yang belum direalisasi pada akhir tahun dikurangi 3.700 bagian kena pajak dari penghasilan anak atau son yang tidak dibagikan
dikali 34%, hasilnya 4.175. Jadi beban pajak penghasilannya yaitu 31.253. Kemudian di sini ada gambar pada 10/7. Ya, gambar ini memberikan jadwal untuk mendukung perhitungan pajak penghasilan POP. Hanya satu tarif pajak yaitu 34% yang berlaku. Jadi pendekatan jadwal tidak ditentukan, namun mungkin bisa membantu perhitungan dividen masa depan. Dalam jadwal adalah 3.720 atau dari 52.800 laba bersih dikurangi 28.000 dividen. 75% dimiliki, 20% bagian kena pajak yang akan dikembalikan pada tahun 2021 ketika dividen dibagikan. Kepentingan POP pada SON hanya 75%, sehingga harus mengajukan pengembalian pajak terpisah dan membayar pajak penghasilan atas keuntungan antar perusahaan sebesar $20.000. Atas peralatan yang dijual kepada SON, POP juga membayar pajak penghasilan atas dividen diterima dari SON, dikurangi potongan yang diterima dividen sebesar 80%. Penggandaan dividen yang diterima dan pendapatan yang belum dibagikan sebesar 20% pada perhitungan pajak dan penghasilan POP secara efektif. Memperhitungkan pengurangan dividen yang diterima sebesar 80% tanpa menghitung besarnya pengurangan tersebut dan mengurangkannya dari dividen yang dibagikan atau pendapatan yang belum dibagikan. Jadi ilustrasinya seperti ini, yang temporary difference itu pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Ini bisa dilihat pada chapter 10 halaman 352 yang bagian paling atas. Nah, selanjutnya beban pajak penghasilan SON sebesar 27.200 dengan kewajiban pajak yang tertera pada laporan terpisah karena tidak mempunyai perbedaan temporer. Beban pajak penghasilan POP sebesar $31.253, terdiri atas 35.428.000 hutang saat ini, dikurangi penurunan kewajiban pajak tanggungan sebesar $4.175 untuk tahun tersebut. Saldo kewajiban pajak tanggungan pada POP pada tanggal 31 Desember adalah $6.025. Itu dari 10.200 saldo awal dikurangi 4.175 untuk penurunan untuk tahun ini. SON dan POP mencatat beban pajak penghasilan itu sebagai berikut ini, yaitu jurnalnya SON Books pada 31 Desember 2016 itu beban pajak penghasilannya 27.200, lalu pajak penghasilan terutang saat ini 27.200, lalu ini untuk menghitung pajak penghasilan pada tahun 2016. Selanjutnya buku pada POP atau Desember 2016, ini income tax expense atau beban pajak penghasilannya 31.253 di debit, lalu deferred tax liability atau kewajiban pajak tangguhan 4.175 di debit, lalu pajak penghasilan terutang saat ini 35.428 di kredit. Jadi lalu ada wallpapernya pada 2017 yaitu investment in SON 16.000, accumulated depreciation 8.000, equipmentnya 20.000 dan depreciation expense 4.000. Jadi ini untuk to eliminate unrealized profit from downstream sale of equipment. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai effect of consolidated and smart company tax return on consolidation procedure. Bagian ini yaitu membandingkan prosedur konsolidasi untuk perusahaan induk dan anak perusahaannya ketika laporan pajak perusahaan berpisah dan konsolidasi diajukan. Berdasarkan GAAP ASC 7401005, beban pajak penghasilan dan penghasilan anak perusahaan adalah sama dalam kedua kasus. Ketika perusahaan mengajukan pengembalian pajak konsolidasi, kami mengalokasikan kewajiban pajak di antara perusahaan induk dan anak perusahaannya. Selanjutnya yaitu allocation of consolidated income tax to affiliates, yaitu anak perusahaan yang merupakan bagian dari suatu grup yang mengajukan pengembalian pajak konsolidasi diharuskan untuk mengungkapkan beban pajak penghasilan kini dan tangguhan, serta saldo terkait pajak yang harus dibayarkan kepada atau dari afiliasi dalam laporan keuangan tersendiri.
Meskipun GAAP tidak menyediakan metode tunggal untuk mengalokasikan beban pajak penghasilan konsolidasi kepada afiliasi, perusahaan harus mengungkapkan metode yang digunakan. Nah, di sini ada 4 metode yang digunakan dalam alokasi pajak penghasilan konsolidasi kepada afiliasi. Yang pertama yaitu metode pengembalian terpisah. Setiap anak perusahaan menghitung pajak penghasilan seolah-olah mereka telah mendapatkan pengembalian terpisah. Lalu yang kedua, metode perjanjian. Beban pajak dialokasikan berdasarkan kesepakatan antara orang tua dan anak perusahaan. Yang ketiga, dengan atau tanpa metode. Penyisian pajak penghasilan dihitung untuk kelompok dengan dan tanpa penghasilan sebelum pajak anak perusahaan. Beban pajak penghasilan anak perusahaan adalah selisihnya. Yang keempat, metode alokasi presentase. Beban pajak penghasilan konsolidasi dialokasikan kepada anak perusahaan berdasarkan laba sebelum pajaknya sebagai presentase terhadap laba sebelum pajak konsolidasi. Selanjutnya yaitu background information for consolidated and spare tax return illustration. Pada tanggal 1 Januari 2016, PAL mengakuisisi 90% saham berhak suara yang beredar di SAL seharga $432.000. Ketika SAL memiliki modal saham sebesar $300.000 dan laba ditahan sebesar $100.000, harga pembelian $432.000 menyiratkan bahwa total nilai wajar SAL adalah $480.000, yaitu dari $432.000 dibagi 90%. Nilai buku SAL adalah $400.000, menyiratkan nilai baik sebesar $80.000. Goodwill tidak diamortisasi untuk tujuan pelaporan keuangan atau perpajakan. Informasi tambahan berikut. Yang pertama yaitu tarif pajak penghasilan tetap sebesar 34% berlaku untuk semua tahun. Yang kedua, PAL dan SAL merupakan grup terafiliasi yang berhak atas pengecualian dividen sebesar 100%. Yang ketiga, SAL membayar dividen sebesar $20.000 selama tahun 2016. Yang keempat, penjualan antar perusahaan berjumlah $40.000, di mana $10.000 merupakan laba yang belum direalisasi pada akhir tahun 2016. Yang kelima, pendapatan operasional sebelum pajak kedua afiliasi adalah untuk PAL penjualan $900.000 dikurangi biaya penjualan $500.000 dikurangi pengeluaran $250.000 sehingga pendapatan operasional sebelum pajak yaitu $150.000. Sedangkan untuk SAL, penjualan $500.000 dikurangi biaya penjualan $350.000 dikurangi pengeluaran $100.000 sehingga pendapatan operasional sebelum pajak yaitu $50.000. Selanjutnya yaitu kasus 1, Consolidated Tax Return with Downstream Sales. Kami mengalokasikan kewajiban pajak penghasilan konsolidasi sebesar $64.600 kepada PAL dan SAL berdasarkan jumlah penghasilan mereka yang termasuk dalam penghasilan kena pajak konsolidasi sebesar $190.000. Penjualan antar perusahaan dalam hal ini bersifat hilir sehingga alokasinya adalah untuk PAL yaitu $150.000 dikurangi $10.000 lalu dibagi $190.000 dikali $64.600 sama dengan $47.600. Sedangkan untuk SAL yaitu $50.000 dibagi $190.000 dikali $64.600 sama dengan $17.000. PAL dan SAL mencatat jumlah beban pajak penghasilan tahun 2016 yang ditentukan dalam alokasi ini sebagai berikut. Setelah masukkan alokasi pajak ini, laba bersih SAL akan menjadi $33.000, yaitu dari $50.000 dikurangi $17.000 pajak penghasilan. Dan PAL mencatat pendapatan dari SAL sebagai berikut. Sehingga pendapatan dari SAL yaitu $19.700. Di sini ada entry kertas kerja terkait yang disajikan dalam bentuk jurnal umum. Kasus 2. Spare tax return with downstream sales. Asumsikan bahwa penjualan antar perusahaan bersifat hilir dan mereka mengajukan pengembalian pajak terpisah.
Sal memiliki kewajiban pajak penghasilan sebesar $17.000 dan melaporkan laba bersih sebesar $33.000. Pal mencatat pendapatan dari Sal sebesar $19.700. Dihitung sebagai berikut. Bagian dari laba bersih Sal yaitu $33.000 dikali 90% sama dengan $29.700. Lalu dikurangi keuntungan yang belum direalisasi sebesar $10.000. Sehingga pendapatan dari Sal yaitu $19.700. Pajak penghasilan Pal yang saat ini terutang adalah 34% dari pendapatan operasionalnya sebesar $150.000 atau $51.000. Perhitungan beban pajak penghasilan Pal yaitu pajak penghasilan terutang saat ini $51.000 dikurangi peningkatan aset pajak tanggungan dari perbedaan temporer yaitu $10.000. Belum direalisasi keuntungan dikali tarif pajak 34% yaitu $3.400 sehingga beban pajak penghasilan Pal sebesar $47.600. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan terutang saat ini yang akan muncul di neraca konsolidasi adalah $68.000. Dari $51.000 untuk Pal Corporation ditambah $17.000 untuk Sal Corporation. Selisih antara beban pajak penghasilan konsolidasi yaitu $64.600 dan pajak penghasilan terutang saat ini yaitu $68.000 adalah aset pajak tanggungan sebesar $3.400 untuk laba yang belum direalisasi sebesar $10.000. Pendapatan konsolidasi sebelum pajak penghasilan dan bagian kepentingan non-pengendali yaitu penjualan sebesar $1.360.000 dikurangi biaya sebesar $820.000. Barang yang terjual dikurangi biaya $350.000 lalu dikali persentase pajak 34%. Sehingga beban pajak penghasilan sebesar $64.600 yang muncul dalam laporan laba rugi konsolidasi. Bandingan pemeran 10.9 dan 10.10 yaitu beban pajak penghasilan dan penghasilan anak perusahaan tetap sama. Baik kita mengajukan pengembalian pajak terpisah atau pajak konsolidasi. Namun terdapat perbedaan antara pajak penghasilan yang terhutang saat ini dan aset pajak tanggungan. Kasus 3 yakni pengembalian pajak konsolidasi dengan penjualan hulu. Sekarang asumsikan bahwa penjualan antar perusahaan berada di hulu dari Sal ke Pal. Jika kita mengajukan pengembalian konsolidasi, beban pajak konsolidasi akan menjadi $64.600 sama seperti pada contoh hilir. Namun alokasi ke Pal dan Sal berubah karena kita mengecualikan $10.000 dari pendapatan sebelum pajak Sal sebesar $50.000 dari pendapatan kena pajak konsolidasi. Alokasinya adalah di sini bisa dilihat Pal senilai $51.000 dan sedangkan Sal $13.600. Kami mencatat jumlah ini dalam pembukuan perusahaan terpisah sebagai berikut. Di sini bisa dilihat untuk Pal income tax expense itu $51.000, sedangkan Pal income tax currently payable itu $51.000 juga. Lalu untuk Sal income tax expense itu $13.600 dan sedangkan Sal income tax currently payable itu $13.600. Laba bersih Sal adalah $36.400 didapat dari $50.000 pendapatan sebelum pajak dikurangi $13.600 beban pajak pendapatan dan menentukan pendapatan dari Sal sebagai berikut. Di sini itu terdapat income from Sal itu $23.760. Kertas kerja konsolidasi untuk mengilustrasikan pengaruh contoh penjualan hulu muncul pada gambar 10-11. Kami menghitung bagian kepentingan non pengendali sebesar $2.640 sebagai 10% dari pendapatannya. Realisasi Sal sebesar $26.400 didapat dari $36.400 laba bersih dikurangi $10.000 laba yang belum direalisasi. Beban pajak konsolidasi sebesar $64.600 sama dengan contoh penjualan hilir, namun bagian pengendali atas laba bersih konsolidasi adalah $660. Lebih besar karena kita mengatribusikan keuntungan yang belum direalisasi sebesar $10.000 dan efek alokasi.
pajak sebesar 3.400 ke operasi anak perusahaan. Dengan demikian, bagian kepentingan non-pengendali adalah 660, lebih kecil dibandingkan dengan contoh penjualan hilir, dan bagian pengendali atas laba bersih konsolidasi adalah 660, lebih banyak 122.760 dibandingkan 122.100 pada gambar 10.9 dan 10.10. Perhitungan bagian kepentingan non-pengendali pada gambar 10.11 menghilangkan 100% dari 10.000 laba yang belum direalisasi karena tidak ada pajak yang dibayarkan atas laba yang belum direalisasi ketika mengajukan pengembalian konsolidasi. Kasus 4, yakni mengenai pisahkan SPT dengan penjualan hulu. Asumsikan bahwa penjualan antar perusahaan berada di hulu dan mereka mengajukan pengembalian pajak terpisah. Pajak penghasilan SAL yang terutang saat ini sebagaimana ditentukan dari pengembalian pajak terpisah adalah $17.000. Karena pajak penghasilan dihitung berdasarkan penghasilan sebelum pajak SAL sebesar $50.000, termasuk laba yang belum direalisasi sebesar $10.000. Namun beban pajak penghasilan SAL hanya $13.600, dihitung sebagai berikut. Bisa dilihat di sini income tax expense itu senilai $13.600. Untuk selanjutnya, laba bersih SAL adalah $36.400 seperti pada kasus 3, dan PAL mencatat pendapatannya dari SAL sebesar $23.760 ditentukan sebagaimana berikut. Di sini bisa dilihat itu PAL's income from SAL-nya itu senilai $23.760. Untuk gambar 10.12 menunjukkan kertas kerja ketika pengembalian terpisah diajukan dan laba persediaan yang belum direalisasikan dihasilkan dari penjualan hulu. Dalam membandingkan tampilan 10.11 dan 10.12, perhatikan bahwa beban pajak penghasilan dan penghasilan dari anak perusahaan adalah sama baik kita mengajukan pengembalian pajak secara terpisah atau konsolidasi. Namun terdapat perbedaan antara pajak penghasilan yang terhutang saat ini dan aset pajak tanggungan atau tangguhan saat menyampaikan pengembalian pajak terpisah. Beban pajak konsolidasi terdiri dari, di sini bisa dilihat income tax expense-nya itu PAL itu 51.000, untuk SAL-nya 13.600 dan konsolidasinya itu 64.600. Dengan demikian, laporan laba rugi konsolidasi akan mengajukan beban pajak penghasilan sebesar $64.600 dan neraca konsolidasi akan menunjukkan kewajiban pajak penghasilan yang terutang saat ini sebesar $68.000 dan aset lancar untuk aset pajak tanggungan sebesar $3.400. Selanjutnya ada kombinasi bisnis. Di sini tuh ada 3 jenis. Yang pertama itu ada merger atau konsolidasi, yakni penggabungan terjadi ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, terutama untuk saham perusahaan yang mengakuisisi, namun beberapa pertimbangan lain dapat diberikan dan perusahaan yang diakuisisi tersebut dibubarkan. Yang kedua itu ada mengakuisisi saham perusahaan lain, yaitu jika sebuah perusahaan menukarkan saham berhak suaranya dan tidak ada imbalan yang diberikan dengan saham perusahaan lain dan perusahaan tersebut mengendalikan perusahaan kedua segera setelah pertukaran tersebut, maka transaksi tersebut merupakan reorganisasi. Selanjutnya ada mengakuisisi aset perusahaan lain. Jika suatu perusahaan menukarkan salah satu saham berhak suaranya dan umumnya tidak ada yang lain dengan seluruh properti perusahaan lain, maka transaksi tersebut merupakan reorganisasi. Selanjutnya akuisisi. Kami membebankan kelebihan biaya sebesar $100.000 atas nilai buku yang diperoleh dari biaya $400.000 dikurangi $500.000 nilai buku KKN bersih dikali bunga 60% sebagai berikut. Di sini bisa dilihat ada excess cost over book value, akuratnya itu $100.000. Untuk $24.000 yang dialokasikan untuk bangunan dan kewajiban pajak tangguhan sebesar $8.160 itu didapat dari $24.000 dikali 34% akan dihapuskan selama sisa masa manfaat 8 tahun bangunan tersebut dengan jumlah tahunan masing-masing sebesar $3.000 dan $1.020. Dengan demikian, laba bersih konsolidasi akan berkurang sebesar $1.980 setiap tahun setelah pajak. Revaluasi tanah sebesar $60.000 dan kewajiban pajak tanggungan sebesar $20.400 atas tanah yang dinilai kembali akan tetap dicatat sampai tanah tersebut dijual kepada entitas luar. Selanjutnya, metode ekuitas akuntansi akuisisi. Selama tahun 2016, SAT memiliki laba bersih sebesar $100.000 dan membayar dividen sebesar $40.000. PAT membuat entry berikut pada pembukuan terpisah untuk memperhitungkan investasinya di SAT. Di sini bisa dilihat income from SAT-nya itu senilai $58.020. Untuk ekuitas pemegang saham SAT pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari modal saham sebesar $300.000 dan laba ditahan sebesar $260.000. Saldo investasi PAT di akun SAT pada tanggal 31 Desember 2016 adalah $434.20.000
Analisis saldo akun investasinya menunjukkan hal berikut. Di sini bisa dilihat investment balance-nya itu pada 1 Januari 2016 itu $400.000. Untuk pergantian 2016-nya itu senilai $34.020 dan 1 Desember itu $434.020. Selanjutnya, entry kertas kerja. Ketika PAT menyiapkan kertas kerja konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2016, akun investasi di SET akan memiliki saldo senilai $434.020. Didapatkan dari $400.000 investasi awal ditambah $58.020 pendapatan dari SET, $24.000 dividen. Entry kertas kerja dalam bentuk jurnal umum sebagai berikut. Di sini bisa dilihat ada income from set-nya, ada capital stock-nya, ada depreciation expense-nya, deferred taxes on revaluation, dan non-controlling interest share. Yang terakhir ada ketidakpastian pajak penghasilan, di mana evaluasi posisi pajak merupakan proses 2 langkah. Langkah pertama adalah pengakuan, di mana entitas pelapor menentukan apakah memungkinkan besar suatu posisi pajak akan diperhatikan pada pemeriksaan. Entitas harus berasumsi bahwa posisi perpajakan akan diperiksa oleh otoritas pajak yang berwenang. Langkah kedua adalah pengukuran, di mana posisi pajak yang memenuhi ambang batas pengukuran diukur untuk menentukan jumlah yang harus diakui dalam pelaporan keuangan berdasarkan KAP. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Maka dari itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.